Wah, luar biasa. Tema kita pada hari ini. Oh, sebentar ya. Saya harus extend dulu. Oke. Iya, ini dia. Bagaimana, bisa lihat di screen sekarang? Sudah ya? Oke, jadi tema kita pada beberapa minggu ini yaitu kemenangan melalui Kristus. Kemenangan melalui Kristus, dan tajuknya adalah kemenangan atas takut akan penolakan. Ya, semua orang pasti takut kalau ditolak, ya. Apa ya ditolak? Tidak diterima. Pasti semua ingin supaya dia diterima. Tapi ketakutan ini harus dihadapi sebab faktanya atau realitasnya, kenyataannya, kita akan menemui penolakan. Kita akan mengalami ditolak oleh orang lain. Maka sebagai anak Tuhan, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita harus menghadapi ini dan menang. Seperti itu ya. Dan oleh sebab itu tajuknya ini adalah kemenangan atas takut akan penolakan. Kalau kamu selalu berharap kamu diterima terus, tetapi apa yang akan terjadi ketika pada suatu waktu kamu ditolak? Wah, kamu akan hancur tentunya. Juga kalau kamu merasa bahwa kamu tidak boleh ditolak, maka kamu akan berusaha semaksimal mungkin hanya untuk menyenangkan orang lain. Padahal faktanya adalah tidak mungkin kamu dan saya dapat menyenangkan semua orang. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kita menyenangkan si E, pasti si B merasa tidak disenangi. Jadi pasti akan mengalami pasti akan mengalami penolakan. Nah, baik. Jadi tajuk kita yang sudah diberikan oleh para elder sangat-sangat menarik, yaitu kemenangan atas takut akan penolakan. Dan ini diasaskan pada Mazmur 27 ayat 10. Tapi kita perlu melihat seluruh bab ini tentunya ya. Mazmur 27 ayat 1 sampai 10, dan saya akan bacakan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruanku yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu kucari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka-Mu. Engkaulah pertolonganku.
Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ayat yang kita akan dalami adalah ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Wah. Jadi ini adalah ya khotbah tekstual. Teks kita yaitu pada ayat 10. Singkat saja, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Kita akan gali ayat-ayat ini dan menikmati kebenaran-kebenaran di sana. Namun sebelum itu, saya menambahkan sedikit tajuk yang sudah diberikan, yaitu kemenangan atas takut akan penolakan dari siapa? Dari orang tua. Wah, ini membuat semakin spesifik, semakin sempit, semakin fokus kepada siapa yang akan kita hadapi, siapa yang akan kita jangan takut ketika ditolak, yaitu orang tua. Wah, menarik ya. Menarik sekali. Jadi sekali lagi, kemenangan atas takut akan penolakan dari orang tua. Orang tua yaitu emak dan ayah. Nah, dalam khotbah ini kita akan melihat 3 poin. Yang pertama, makna dari takut akan penolakan daripada orang tua. Jadi kita perlu tahu maknanya apa sebenarnya di situ. Yang kedua, kita akan mengerti makna dari penolakan orang tua kepada anaknya yang dimaksudkan di sini. Dan yang terakhir, kita akan mengerti bila berdepan dengan orang tua yang menolak anaknya. Lagi sekali, kita akan mengerti bila berdepan dengan orang tua yang menolak anaknya. Oke, itu 3 yang akan kita lihat pada pagi hari yang indah ini. Ini 2 orang tua ya. Tak lama lagi, semua yang masih berumur 3-4 ya, kita sedang melihat ke sana. Saya melihat Tracy, saya gembira ketika birthday dia. Wah, dia semakin besar, semakin besar. Dan saya lupa, saya ternyata semakin tua. Saya gembira dia semakin besar, saya lupa bahwa saya rupanya pun semakin tua. Ya, itulah ya. Oke. Sekali lagi, tajuk kita adalah kemenangan atas takut akan penolakan dari orang tua, saudara. Memang ada banyak bangsa-bangsa yang tertentu yang sangat takut pada orang tuanya. Begitu takut, begitu menghargai, begitu menghormati orang tuanya. Ada banyak bangsa-bangsa seperti itu. Sebaliknya, tidak sedikit juga bangsa-bangsa yang tidak begitu takut pada orang tua, yang tidak begitu hormat pada orang tua mereka. Kalau kita bandingkan orang barat dan orang timur, bagaimana ya? Ada perbezaan di situ ya. Umumnya, tentu tidak semua seperti itu. Tapi umumnya, orang barat dan orang timur bagaimana? Saya sering mendengar cerita-cerita, dan dalam perspektif saya sebagai orang timur, saya rasa, ayo, itu tak baik lah, ya. Dan mungkin sebaliknya, orang barat melihat kita, orang timur, wah itu berlebihan sekali, mungkin. Tapi pada umumnya saya menilai bahwa orang barat lebih kurang menghormati orang tua. Ya, itu mungkin sudut pandang saya saja ya. Ini tidak sesuatu yang rasis, tidak. Tetapi ini terkait dengan orang tua dan anak mereka. Oke. Nah, sekali lagi mari kita perhatikan pada tajuk kita, kemenangan atas takut akan penolakan dari orang tua. Menarik tajuk ini. Jadi kita harus menang.
Kita jangan takut kalau ditolak oleh orang tua kita. Tunggu dulu. Apakah itu maksud di sini? Tunggu dulu. Tahan dulu sebelum kita lanjut melihat maksud di sana. Nah, apakah di sini ada yang tidak takut pada orang tuanya? Pak Rom tidak takut ya pada orang tuanya ya? Iya. Dan soalan yang kedua adalah, pernahkah kamu mengalami ditolak oleh orang tua? Pernahkah kamu mengalami penolakan dari orang tua kamu, dari emak kamu, atau dari bapak kamu, atau dari kedua-dua mereka? Wah, saya harap tidak ada ya. Tapi bukan mustahil boleh mengalami ini. Nah, sebelum kita lanjut, saya ingin kita mengingat beberapa atau ayat famous mengenai orang tua terhadap anaknya dan sebaliknya tentunya. Kalau kita mengingat dalam buku Ulangan bab 5 ayat 16, dia berkata, "Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu." Wow. Jadi rupanya kita diperintahkan untuk menghormati ayah dan ibu. Dan tujuannya adalah Tuhan akan mengganjar, Tuhan akan memberikan upah di mana lanjut umur dan baik keadaanmu. Wah, saudara, walaupun kita lanjut umur tapi keadaan tak baik, wah itu seperti hukuman. Tetapi Tuhan tidak mengatakan seperti ini. Yang Tuhan katakan adalah kamu lanjut umur dan juga baik keadaan kamu di situ. Tapi hormatilah ayahmu dan ibumu. Saudara, hormat lebih daripada takut. Hormat lebih daripada takut. Saya boleh memerintahkan anak saya untuk buat sesuatu dan saya membuat mereka takut sehingga melakukan. Ketika mereka melakukan dalam keadaan takut, dalam hati mereka tidak ada hormat di sana. Suruh saya, iyalah, memang kamu seperti itu. Tapi dalam hatinya, dia sebenarnya tidak ada hormat kepada orang tua. Tapi Allah tidak memerintahkan kepada anak-anaknya untuk takutlah kepada ayahmu dan ibumu. Tidak. Allah memerintahkan untuk hormati. Orang yang hormat, maka itu dalam hati. Sehingga dia pasti akan takut. Dia pasti akan taat. Dan takut dan taat di situ adalah karena sungguh-sungguh. Jadi inilah kedahsyatan kata-kata Allah. Allah memerintahkan untuk menghormati. Maka hati yang menghormati kepada orang tua akan menghasilkan hati yang akan mentaati apa yang orang tua mau, yang akan tidak takut. Maaf, yang akan takut kepada orang tuanya. Itu dia. Nah, mungkin kita berpikir bahwa, oh ini hukum Taurat. Oh ini sudah berlalu. Ini perjanjian lama. Jangan berkata seperti itu. Tidak ada yang Tuhan hapuskan. Tidak ada yang Tuhan hapuskan. Memang Tuhan genapi. Tetapi kita melihat juga bahwa ayat ini nyata dalam perjanjian baru juga. Dalam Efesus 6 ayat 2-3. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia. Panjang umurmu di bumi. Efesus 6 ayat 2-3. Tidak ada pertukaran. Ini tetap kukuh, perintah kepada anak terhadap orang tua, yaitu mereka harus hormat kepada ayahnya dan ibunya. Saudara, ini yang menyebabkan saya rasa saya cukup keras kepada anak-anak saya. Bukan karena saya mau supaya mereka hormat kepada saya, tidak. Tapi karena saya tahu pentingnya
Mereka memiliki hormat kepada orang tua demi kebaikan mereka. Panjang umur. Dan bukan hanya panjang umur, tapi mereka akan bahagia. Saudara, keliru sekali kalau kita orang tua mau dihormati dengan pikiran bahwa itu untuk kepentingan saya. Tidak. Tetapi saudara, saya mau mengajar mereka. Saya mau membentuk karakter mereka, menghormati bapak dan ibu mereka. Sebab itu kebaikan untuk mereka. Mereka panjang umur. Mereka bahagia. Itu yang saya rindukan. Itu yang kita semua sebagai orang tua rindukan tentunya. Tidak sedikit anak-anak yang tidak hormati mama, tidak hormati bapak. Tidak sedikit mama dan anak bersekongkol untuk tidak menghormati papa. Tidak sedikit anak dan papa bersekongkol untuk tidak menghormati mama. Saya pernah melihat keadaan di mana bapaknya berkata kepada anaknya, "Pukul mama." Waduh, saudara, mengerikan. Dan tidak sedikit orang-orang mati di masa muda. Di keluarganya dia menjadi raja, tetapi ketika dia keluar di lingkungan, dia membawa karakter yang sudah terbiasa dalam kehidupannya seperti itu. Dan dia mengalami penolakan keras. Dan dia menolak juga situasi yang menolak dia. Dan akhirnya terjadi hal yang tidak diharapkan. Sangat mengerikan. Dan memang firman Tuhan pasti ya dan amin. Oleh sebab itu, saudara, penting sekali untuk kita berusaha supaya anak-anak menghormati saya dan istri, istri dan suami, orang tua mereka. Orang tua harus bekerja sama supaya membuat anak-anak mereka menghormati mereka. Bukan hanya dia, dirinya sendiri, tapi pasangannya. Saudara, kita masih sedang mengejar poin satu itu. Kita lanjutkan. Kalau kita memperhatikan tajuk ini, kemenangan atas takut akan penolakan dari orang tua. Kalau demikian, kalau kita telah menghormati orang tua, mengapa perlu ada kemenangan atas takut penolakan orang tua? Bukankah dengan kita hormati mereka, pasti mereka tak akan menolak kita? Kalau kita menghormati mereka, ya pasti mereka tidak akan menolak kita. Menarik. Mari kita perhatikan ayat ini. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saudara, mereka meninggalkan kita dalam ayat ini. Mereka meninggalkan kita karena kenapa? Kenapa mereka meninggalkan kita? Untuk mengerti hal ini, kita perlu mengangkat ayat ini. Saya melihat dari beberapa versi tentang ayat ini. Kalau dari TB, dia berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Itu sama juga dengan AYTTLBISMILT Selabiar. Tapi yang berbeda adalah AVB. AVB berkata, apabila ibu bapakku berpaling daripadaku, Tuhan akan memeliharaku. Dari versi-versi ini saya melihat, kalau TB boleh jadi, mereka meninggalkanku karena mungkin mereka meninggal dunia. AYT ya, ini semua mungkin karena mereka telah meninggal dunia. Tapi kalau AVB, boleh jadi mereka masih hidup, tapi mereka secara sengaja menolak kita. Saya pun lihat dalam versi Inggris, ya itu saya lihat menggunakan dua kata, yaitu forsake, yang berarti meninggalkan, mengabaikan, dan abandon. Mungkin saya salah ucap ya. Yang berarti meninggalkan, melepaskan, membuang, memutuskan. Dan saya melihat dalam bahasa aslinya ini dibaca azabuni. Dan azabuni ini yang diterjemahkan meninggalkan, ya.
Tapi ketika melihat penggunaannya dalam Alkitab, itu kalau artinya meninggalkan, itu ada 123 kali. Mengabaikan, itu ada 6 kali. Membiarkan, itu ada 1 kali. Maka saya menarik satu kesimpulan, tetapi sebelum saya menarik satu kesimpulan, saya perlu melihat anak-anak Tuhan lainnya. Jadi kita jangan sembarang menarik arti firman Tuhan tanpa melihat penafsir-penafsir yang penuh dengan Roh Kudus. Ingat, Roh Kudus yang Tuhan karuniakan kepada mereka pun kepada kita. Maka penting untuk kita bandingkan juga apa yang mereka pegang di sana. Sehingga kita bisa melihat. Dan itu menghindarkan kita dari terlepas atas penafsiran yang terlalu keliru. Kita tertolong dengan anak-anak Tuhan yang sudah melakukan kerja ini. Namanya Utley, ini ada di penafsiran di sabda.org, linknya ada di sini. Dia mengatakan bahwa saya mengakui bahwa frase ayahku dan ibuku meninggalkan aku, terjemahannya tak pasti. Wah, susah ya. Sedangkan Calvin, dia berkata begini, ini tidak terkait dengan kisah Daud apabila ayahnya tidak memperhitungkan dia pada hari pertemuan dengan Samuel untuk upacara pengurapan raja. Tidak. Daud tidak mengeluhkan akan hal ini. Wah, jadi kita ingat ya bahwa Samuel mau mentabiskan seorang raja di keluarga Isai. Yang dipanggil oleh bapak hanya abang-abangnya. Daud tidak. Daud tidak masuk kriteria ayahnya. Wah, bayangkan kita ya, wah ada suatu kenduri yang besar, kita tidak dijemput oleh bapak kita. Kita dibiarkan bekerja saja di padang. Semua abang-abang kita dipanggil untuk hadir. Tapi Calvin melihat bahwa ini tidak terkait dengan hal ini, sehingga Daud mengeluhkan hal ini. Tidak. Dalam satu buku, Pulpit Commentary, dia berkata begini, kita tidak boleh menyimpulkan bahwa ayah dan ibu David atau Daud telah meninggalkan dia. Sebab mereka mungkin sudah lama mati pada saat melarikan diri dari Absalom, salah satu anak dari Daud ya. Karena itu akhirnya saya memutuskan untuk kita melihat baik-baik konteks daripada ayat ini. Setelah saya membaca ayat 1 sampai 5, saya menyimpulkan bahwa di dalam ayat-ayat ini pemazmur sedang menjelaskan bahwa Tuhan harapannya. Sehingga sekalipun musuh-musuh yang jahat telah mengepung dia, dia tidak takut. Dalam bagian ini pun saya melihat bahwa pemazmur melihat bahwa diam di rumah Tuhan itulah yang dia inginkan dan itulah yang menjadi perlindungan dia. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9 di sini terlihat bagaimana pemazmur atau Daud menjadi yakin dan tidak takut lagi pada musuh. Tapi dia mengarahkan diri pada Tuhan. Dia mohon pada Tuhan akan belas kasihan Tuhan dan menyatakan bahwa hanya jika Tuhan tidak menolak dia, maka tidak ada masalah. Siapapun boleh membenci dia, tapi kalau Tuhan tidak membenci dia, no problem. Tidak masalah. Yang masalah adalah kalau Tuhan menolak dia. Oh, walaupun semua manusia suka dengan dia, tapi kalau Tuhan menolak dia, itu problem besar. Inilah konteks dari Mazmur ini. Bagi dia, siapapun boleh menolak dia. Siapapun boleh menolak dirinya, tapi jangan sampai Tuhan yang menolak dia. Nah, kalau begitu apa hubungannya dengan ayat kita ini? Hubungannya adalah pemazmur mau katakan bahwa siapapun boleh menolak aku, termasuk orang yang istimewa. Ibu dan bapaknya sendiri. Walaupun mereka orang-orang yang istimewa menolak saya. Tapi jika aku tidak ditolak Tuhan, that's enough. Itu jauh daripada cukup. Ini yang dimaksudkan oleh pemazmur di sini. Inilah makna dari tidak takut akan penolakan daripada orang tua. Jadi kalau kita kembali pada slide tadi, kita melihat bahwa poin 1 kita sudah selesaikan. Yaitu rupanya maksud pemazmur di sini, yaitu dia mengerti kelemahan akan orang tua kita.
Dan sekiranya dalam kelemahan mereka, mereka akhirnya menolak kita, kita tidak takut. Sebab Tuhan tidak menolak kita. Oke? Jadi kita melihat di sini. Makna dari tidak takut akan penolakan daripada orang tua adalah kita mengerti orang tua kita ada kelemahan. Dan sekiranya dalam kelemahan mereka menolak kita, kita tidak takut. Sebab Tuhan tidak menolak kita. Yang kita takut kalau Tuhan menolak kita. Nah, selanjutnya, bagaimana sehingga orang tua menolak anaknya? Bagaimana? Bagaimana sampai orang tua menolak anaknya? Nampaknya kata menolak atau meninggalkan dapat diartikan dalam dua arti. Yang pertama adalah karena keterhatan mereka sebagai manusia. Mungkin mereka mati. Mama, saya masih muda, kenapa mama sudah mati dan tinggalkan saya? Wah, sedih sekali. Atau kita berlayar jauh ke negara orang, sehingga mereka terhad untuk menolong kita. Yang kedua adalah, karena mereka menjadi benci dan tidak menyukai anak mereka lagi. Inilah maksud ketika berkata bahwa mereka meninggalkan atau menolak kita. Dan beberapa penafsir sama dengan pikiran saya ini. Seperti Matthew Henry, dia berkata begini. Kawan-kawan yang paling dekat dan paling kukasihi di dunia ini, dari siapa seharusnya aku mengharapkan dan layak mendapatkan kelegaan sepenuh-penuhnya saat mereka meninggal atau berada jauh dariku. Nah itu ya, meninggal atau berada jauh dariku, atau tidak mampu menolongku pada saat aku memerlukan, atau tidak bersikap baik. Ini mereka ada tapi tidak bersikap baik dan tidak care, tidak mempedulikan aku, serta tidak menolong aku saat aku tidak berdaya, sebagaimana seorang anak yatim tidak memiliki mama dan papa yang ditinggalkan. Ya, jadi ini dia melihat tentang dua poin tadi. Dalam Gill's Exposition, dia juga bicara tentang hal ini. Yaitu meskipun ditinggalkan oleh orang terdekat dan tersayang, dia tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Ungkapan ini sebenarnya sebuah pepatah tentang ketika semua orang paling dekat dan paling terbaik miliknya gagal. Gagal. Jadi ini penafsir-penafsir yang khas melihat Mazmur 27 ayat 10. Nah, kalau orang tua membenci anaknya karena anaknya jahat, itu hal biasa. Itu hal yang jelas. Saya dan istri pernah terkejut melihat seorang ibu masukkan di court, di hakim untuk menuntut anaknya. Sebaliknya anaknya pun datang di court mau menuntut ibunya. Waduh, kami kejut melihat fakta-fakta kehidupan seperti itu. Tapi jelas, kalau orang tua membenci anaknya karena anaknya itu jahat, karena anaknya itu kurang ajar, itu hal biasa. Tapi apabila orang tua menjadi benci kepada anak mereka, padahal anak mereka menghormati mereka, ini bukan hal biasa. Ini bukan hal biasa. Kalau orang tua menjadi benci, padahal anaknya sedang dalam menghormati mereka. Apa penyebab? Walaupun seorang anak sangat menghormati mereka, tapi orang tua menjadi benci dan tidak suka kepada mereka. Saudara, beberapa sebab yang pernah saya dengar, saya tidak tahu apakah sudah menjawab semua ini, tapi saya melihat sebab-sebabnya. Pertama, saya lihat biasanya kalau anak mau pilih university, anak itu mau pilih university. Tapi university apa? Itu university yang tidak dikehendaki oleh mama dan papanya. Maka menjadi masalah. Mama, papa saya mengasihi mama, papa. Mama, papa saya hormati. Tapi please, saya suka university ini. Nak, tidak boleh nak. Tidak boleh, kami lebih tahu. Dan akhirnya karena anaknya tetap memilih untuk pergi ke university itu. Wah, jadi masalah. Apalagi? Anaknya mau pilih pekerjaan. Mungkin dedinya punya company yang besar dan berharap supaya anaknya akan mewarisi
supaya anaknya akan meneruskan, supaya anaknya akan memimpin, menggantikan dia. Tapi anaknya punya visi yang lain. Anaknya punya harapan yang lain. Sehingga anaknya berkata, "No, Daddy, saya mau jadi seperti ini." No, siapa yang akan pegang? Siapa yang akan teruskan? Siapa yang akan lanjutkan? Sorry, Daddy, saya tidak pikir udah akan menjadi masalah. Ini beberapa sebab yang saya dengar. Mengapa anak yang menghormati orang tuanya, tapi dibenci oleh orang tuanya. Ada satu lagi. Saat anaknya mau memilih pasangan hidup. Wah, I love this girl. Oh, I love this man. Ketika bawa kepada orang tuanya berkata, "No, why her? Why him? Why her? Mengapa dia? Mengapa you? Mengapa? Oh, I love. Saya cinta. No, tak boleh. Mama, Papa, saya menghormati kalian. Tolonglah, ini pilihanku. No dan no. Why? I don't know. Ini beberapa sebab sehingga terjadi dibenci, ditolak oleh orang tua. Walaupun anak itu hormat. Saya tidak tahu lagi ya sebab yang lain kecuali satu ini lagi. Tolong perhatikan. Mungkin kalian bisa tambah, tapi saya melihat satu ini lagi. Apabila anaknya berkeyakinan beza dengan keyakinan yang dimiliki orang tua. Daddy, saya putuskan, saya yakin tentang ini. Hah? Apa? Kamu tahu tak? Aku dan datumu tidak pernah percaya tentang hal ini. Mengapa pula kamu mau percaya? Kamu bukan menjadi anakku. Wah, terjadi seperti itu. Tapi bukankah kita sebagai orang tua mau yang terbaik buat anak-anak kita? Saya memutuskan untuk melarang anak saya buat seperti itu. Karena saya sebagai orang tua tahu yang terbaik buat anak-anak saya. Tapi saudara, sebagai anak Tuhan, saya bicara kepada orang tua. Orang tua, termasuk saya dan istri tentunya. Sebagai anak Tuhan, memang kita harus melindungi anak-anak kita. Saya ingat satu waktu anak saya sudah bekerja dengan baik di sekolah, tapi dia mendapat teguran yang begitu keras dan dia menangis. Saya tanya kenapa? Dan akhirnya dia bicara dan dia perlihatkan teks-teks dari gurunya. Wah, itu bisa dikategorikan bully. Ambil semua, saya print out. Saya bawa, saya pergi ke sekolah. Saya bawa recording. Saya duduk saya boleh bicara dengan Bapak? Boleh. Masuk di office dia. Saya bilang, Pak, ini sesuatu yang penting, jadi saya bawa recording. Sehingga kita bisa saling bertanggung jawab. Saya mau recording ini dengan sepengetahuan Bapak. Boleh? Oh, boleh. Saya on. Cek. Pak, apa yang terjadi dengan ini? Saya kasih lihat print out. Mengapa Bapak bicara begini kepada anak saya? Dia gemetar dan dia takut. Saudara, kita sebagai orang tua memang harus melindungi anak-anak kita. Kita pun harus berkomunikasi dengan mereka. Apa pikiran kita? Jangan kita berharap anak-anak kita mengerti tanpa kita berkomunikasi dengan mereka. Kita harus bicara. Ini pandangan Papa. Apa pandangan kamu? Ini. Oh, berkomunikasi. Oh, ini begini. Kita mesti seperti itu. Sebagai anak Tuhan, kita sebagai orang tua mesti mendampingi dan membuka wawasan anak-anak kita. Kalau kamu bicara tentang LGBT, kamu rasa itu bagus tak? Coba kamu pikir ini. Membicarakan semua ini. Membicarakan, mendampingi mereka. Oke, ambil cara untuk bersama-sama dan melihat semua ini. Dan tak kalah pentingnya, sebagai anak Tuhan, kita harus mendoakan dan menggumulkan anak-anak kita. Pada waktu Priska masuk university, saya 3 kali puasa untuk dia. Ini bukan sombong, tidak. Ini hanya untuk memberi teladan. Kita, mau sakit mah. Mau sakit apa ya di sini mah? Apa itu?
Gastrik. Mau sakit gastrik, perset, tidak apa-apa. Saya tahu bahwa anak saya memerlukan hal ini. Saya mendoakan, menggumulkan hal ini. Tapi akhirnya kita harus menghormati pilihan mereka. Kalau kita sudah melindungi mereka semasa anak-anak, kalau kita sudah berkomunikasi dengan baik dengan mereka, kalau kita sudah mendampingi dan membuka wawasan mereka, kalau kita sudah mendoakan dan menggumulkan mereka, maka kita harus menghormati pilihan mereka. Terlepas benar atau salah pilihan mereka. Tentu orang tua harus menghargai keputusan anak kita kalau dia sudah dewasa. Kalau kita sudah melakukan semua tanggung jawab kita, maka kita jangan pernah memaksakan keputusan kita. Kita harus menghargai keputusan mereka. Benar atau salah, kita tidak mempunyai hak untuk mereka. Tapi jangan lupa, sebelum itu terjadi, kalau mereka belum dewasa, kita memang wajib dan harus melakukan tanggung jawab kita. Saudara, selain itu, orang tua tidak boleh membuang anak mereka, sekalipun mereka mengambil jalur keyakinan yang keliru pun. Sebagai anak Tuhan, kita tidak boleh mengambil keputusan untuk membuang mereka. Kamu bukan anakku lagi. Tidak boleh, saudara. Hah? Dia jadi transgender? Oh, memalukan aku. Kamu bukan anakku lagi. Saudara, apapun yang mereka ambil, kita tidak boleh membuang mereka. Masih ingat perumpamaan anak yang hilang? Oh, dia ambil seluruh hak dia. Dia pergi berfoya-foya, main perempuan, main judi dan lain sebagainya. Habis. Apakah ayah itu melupakan dia? Tidak, saudara. Alkitab mengatakan bahwa ayah itu selalu di depan pintu. Mengapa selalu di depan pintu? Terus berharap, siapa tahu anakku pulang. Satu waktu seorang teman bercerita. Bukan seorang teman, sorry. Seorang hamba Tuhan bercerita tentang dua teman, dua sahabat. Ternyata satu sahabat memutuskan untuk pulang ke rumah ayahnya. Mengapa? Karena dia pernah buat perbuatan yang sangat teruk. Tetapi sekarang dia ingin kembali kepada bapaknya. Dan rupanya dia menulis surat. Yang dulu belum ada WA ya, belum ada WhatsApp. Di surat itu dia berkata, ayah, kalau ayah masih menerima saya mau pulang. Tapi saya mengerti kalau ayah tidak akan menerima saya mengerti. Memang saya terlalu jahat, saya buat sama ayah. Saya tidak mau melihat muka ayah. Jadi begini, kalau memang ayah mau terima saya, bolehkah kasih bendera putih di depan rumah? Supaya ketika bas saya lewat, saya tidak akan beritahu bas apa yang saya akan guna. Ketika bas saya lewat, saya akan lihat bahwa ayah memaafkan saya. Tapi kalau ayah tidak memaafkan saya, tidak usah kasih bendera putih. Saya akan terus berlalu. Saya akan terus berlalu. Dan saya tidak marah kepada ayah, karena saya tahu ayah memang layak membenci saya. Maka dua sahabat ini pergi dan dia katakan, teman, tengok di depan pintu saya. Apakah ada bendera putih di sana? Tidak ada. Wah, tidak ada. Maka tahulah anak ini bahwa ya, saya tidak akan pernah bertemu ayah lagi. Ketika semakin dekat bis itu, tiba-tiba temannya berteriak, bukan hanya bendera putih di sana, tetapi pohon-pohon di sana penuh dengan kain putih. Penuh dengan kain putih. Waduh, saudara. Ini satu wujud bahwa ayahnya berkata, you minta bendera, ku berikan kain bermeter-meter. Tanda bahwa aku sedang menanti kamu. Aku sedang menanti kamu. Wah. Ayah memang sangat mengasihi. Dan seharusnya tidak boleh orang tua membuang anaknya. Namun dalam banyak kisah, saudara,
Sekali lagi, dalam banyak kisah, biasanya seorang yang percaya kepada Yesus, walaupun hidupnya lebih baik, tapi orang tuanya menjadi tak suka. Orang tuanya menghukum dengan mengusir dan tidak lagi mengakui dia sebagai anaknya. Bahkan tidak sedikit kes-kes yang orang tua mau menghabisi nyawa anaknya, saudara. Ngerikan sekali. Banyak cerita, tetapi tentu kita tidak punya masa untuk itu. Seorang yang bernama Sadhu Sundar Sige. Kalau mau cari tahu sedikit cerita dia, bisa klik di link ini. Sadhu Sundar Sige, orang kaya sekali. Tetapi karena keputusan dia untuk percaya kepada Yesus, dia diusir. Sebelum dia diusir, dia diancam. Bukan hanya sampai diancam, dia dilakukan kejahatan untuk membunuh dia oleh keluarganya sendiri. Dan ayahnya menyatakan dia bukan anaknya lagi. Seorang yang kita kenal, Yusuf Roni. Sekarang wajahnya seperti ini, sudah tua. Dia pun ketika dia percaya kepada Yesus, dia diusir. Ceritanya adalah, "You mau keluar?" Ya. Siapa punya baju itu? Saya punya. Siapa punya uang? Ya, Bapak. Bukan. Oke, saya mau permisi, Bapak, kalau usir saya. Tunggu dulu. Siapa punya sandal? Ya, memang, Bapak. Jangan bawa. Oke. Dia pergi tanpa alas kaki. Stop. Selawar itu siapa punya? Dede. Bukan. Oke. Baju dalam itu siapa punya? Oh, Dede. Bukan. Bukan. Ibunya harus mengambil alas meja untuk tutup kemaluannya. Dan dia pergi dengan tutup kemaluan saja. Dengan alas meja. Saudara, ini yang kita melihat poin kedua. Mengerti makna ditolak orang tua kepada anaknya. Saya tidak bicara ditolak karena anaknya jahat, anaknya nakal. Tidak. Ditolak karena iman. Oleh itu kita tinggal melihat poin yang terakhir. Mengerti bila berdepan dengan orang tua yang menolak anaknya dalam case seperti ini. Saudara, orang-orang seperti Sadhu Sundar Sige, Yusuf Roni, kehidupan mereka telah membuktikan apa yang dikatakan pemazmur tepat. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Hidup mereka luar biasa, saudara. Tuhan sanggup menyambut mereka. Calvin berkata, saya coba bahasa Inggris ya. However, tak maulah. Saudara boleh baca saja ini. Terus cantik sekali ayatnya. Saya baca dalam bahasa saja ya. Betapapun orang tua kandung kita secara sifat semula jadi cenderung menolong anak-anak mereka. Bahkan berusaha keras untuk sangat menyayangi dengan hasrat terbesar dari kasih sayang mereka. Namun, jika seluruh kasih sayang itu ditiadakan di bumi, Tuhan akan memenuhi kewajiban dari watak ayah dan ibu untuk mereka yang adalah milik Dia. His people. Calvin melanjutkan lagi. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya kita meremehkan anugerah Allah jika iman kita tidak semakin kuat ketika menyaksikan kasih semula jadi itu. Padahal kasih sayang semula jadi itu mudah pergi, mudah berlalu. Sedangkan Tuhan, Dia tidak akan mengecewakan umatnya. Jadi kalau kamu lihat kasih sayang mama dan papa, maka kamu harus sadar, Tuhan punya kasih sayang jauh lebih daripada itu. Jauh lebih daripada itu. Saudara, mungkin dengan kita bicara tentang topik ini pada pagi hari ini, mungkin ada di antara kita yang dulu pernah mengalami ini. Kalau begitu, Anda dapat bersaksi bahwa memang saya sekalipun ditinggalkan oleh orang tua saya, Tuhan memampukan saya sampai hari ini. Haleluya. Apa yang firman Tuhan katakan ya dan amin. Saksikanlah. Tapi mungkin
Saya merasa yakin semua muda-mudi di PAKJ tidak akan mengalami ini. Karena orang tua mereka adalah orang-orang percaya. Tapi mungkin kamu mempunyai sahabat di luar sana yang mengalami pengalaman-pengalaman ini. Ketika mereka mengenal imanmu, ketika kamu menginjili mereka, maka mereka mempercayai itu, tapi mereka mengalami penolakan dari orang tua. Apa yang kita perlukan untuk mereka? Kuatkan mereka dengan firman ini. Yakinlah, memang ayahmu dan ibumu sangat mengasihi kamu, tapi Allah tidak akan membiarkan kamu. Dan kasih Allah jauh melampaui mereka. Jauh dan jauh. Apalagi doakan mereka. Doakan mereka. Apalagi bantu ringankan penderitaan mereka. Ya, kalau kamu lihat yang telanjang sedang jalan-jalan, jangan gila, jangan dulu. Jangan-jangan itu karena diusir. Sini. Kasih pertolongan. Kasih pertolongan. Jangan mudah menjustify mereka. Jangan mudah menuduh mereka kurang bijaksana. Ini kurang bijaksana, ini kurang bijaksani. Tidak, saudara. Matius 10 ayat 34 sampai 37 berkata, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudara, tidak heran. Ketika orang menjadi percaya, akan terjadi problem di dalam keluarga itu. Jangan heran. Jadi kita jangan cepat menghakimi. Ini karena tidak ada hikmat. Tidak. Bisa jadi mereka mengalami penolakan. Clark Commentary berkata, orang tua saya adalah pelindung saya untuk sementara waktu. Tetapi Tuhan selalu menjadi pelindungku. Demikianlah kita sudah melihat. Inilah bagaimana kita berdepan dengan keadaan orang tua yang menolak anaknya. Kita sudah melihat 2 poin. Dan akhirnya kita juga sudah melihat poin yang ketiga. Dan sampai di sini kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini menjadi berkat. Terima kasih. Terima kasih Pak Rum.